Alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Ya, Hasanuddin datang lagi ke sini ya. Lagi ke sini karena ada perubahan kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pajo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku udah sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau sih. Apa kita harus kayak ini ya sih? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya?
jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Depi di acara Grebek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami sajikan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Ngawali berita pertama kita, tim DVI Polda Sumsel sudah melakukan proses pemeriksaan sama pengambilan sampel DNA maupun antemortem keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari Ogan Ilir yang sudah dikirim ke Mabes Polri. Ini tinggal nunggu hasilnya baik. Sesudah datang ke Rumah Sakit M. Hasan Polri Palembang, keluarga Indah Halimah Putri, korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 juga dapat pendampingan konseling oleh tim SDM Polda Sumsel. Selain itu, tim DVI Polda Sumsel sudah mengumpulkan antemortem atau ciri fisik dari korban. Dari data ini sudah dikirim ke Polda Sumsel ke Mabes Polri untuk data identifikasi korban. Menurut Paur DVI RSM Hasan Polri Palembang, Kompol Dr. Gigi Andrime dari Indah Dewek sudah diambil sampel darah basah sama darah kering untuk tes DNA. Tim juga ngumpul ke data antemortem atau ciri fisik dari korban Indah untuk nyocok ke sidik jari, tanda lahir, warna kulit, gigi, sampai baju yang dipakai terakhir korban. Laporan daripada ini ada tanda hitam di bagian punggung pinggang sebelah kanan, terus kulit sawo matang, rambut sebahu ikal, alis hitam tebal. Ini maaf, ini agak sensitif. Di bagian daripada sebelah sini ada radar yang agak besar, itu sebelah kiri untuk panyudaran. Itu tadi untuk ini ya. Khusus untuk gigi itu posterior, itu gigi belakang itu kehilangan satu gigi. Dari keterangan emek korban, ciri-cirinya warna kulit sawo matang, rambut hitam tebal, ada lagi tanda lahir di punggung sama gigi bagian belakang korban sudah patah. Dilanjutkan untuk terakhir, korban gunung jilbab putih, baju panjang warna biru, sama celana karet. Korban Indah juga memakai jam tangan rantai warna perak. Data ini sudah dikirim ke Mabes Polri untuk proses identifikasi korban kalau ditemukan. Ayah dari Rion Yogatama, salah si korban pesawat Sriwijaya Air asal Lubuk Linggau, ini sudah berada di Jakarta, di mana sudah menjalani tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu juga sudah menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk proses identifikasi.
Dihubungi melalui telepon paman salah si korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu, jelaskan saat ini ayah Rion, yakni Iriawan, telah berada di Jakarta dan telah datangi posko pencarian penumpang pesawat SJ182. Menurut Suyitno, ayah Rian Dewe sudah menunjukkan sejumlah data-data konkret kepada petugas untuk proses pencarian, berupa KK serta ijazah Rion. Selain itu, ayah Rion juga telah menjalani tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara Mabes Polri. Kemarin yang diminta oleh pihak ini, di pihak posko yang pertama kartu keluarga, terus ijazah terakhir kemarin memang dibutuhkan karena ada sidik jarinya, sidik jari yang masih basah kan. Mungkin baru itu yang diminta sama tes DNA. Ma ini pihak keluarga Rion Dewe mengaku sudah ikhlas dan sudah menerima kondisi apapun saat korban Rion Yogatama ditemukan nantinya. Pihak keluarga saat ini fokus nunggu hasil identifikasi dari tim SAR gabungan. Tri Hajariah, PAL TV. Dua terdakwa kasus korupsi tapal batas Palembang Banyuasin, Otong Iskandar, selaku Direktur CV Jaya Prima, sama terdakwa Khairul Rizal, selaku PPK jeruk kegiatan ini akhirnya resmi dituntut jaksa penuntut umum, di mana terdakwa Otong Iskandar dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa Khairul Rizal dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, juru kasus korupsi pembangunan tapal batas Palembang Banyuasin di anggaran 2013 dengan kerugian negara sebesar 815 juta rupiah lebih, dengan terdakwa Otong Iskandar selaku Direktur CV Jaya Prima sama terdakwa Khairul Rizal selaku PPK. Juru tuntutannya, kedua terdakwa terbukti sudah bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor, di mana untuk terdakwa Otong Iskandar dituntut selama 2 tahun 6 bulan penjara, denda 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara, lalu dihukum untuk bayar duit pengganti sebesar 20 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Khairul Rizal dituntut selama 3 tahun 6 bulan penjara, lalu bayar denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Sudah itu dihukum bayar duit pengganti sebesar 380 juta rupiah lebih dengan subsidiar 1 tahun 9 bulan penjara. Untuk terdakwa Khairul itu kita tuntut atas izin dari Pak Kajari dan Kasitdisus dan sudah melalui proses rencana tuntutan. Terdakwa Khairul Rizal itu dituntut dakwaan subsidiar dari jaksa penuntut umum, yakni pasal 3 untuk pasal 18 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk pidananya pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Atas tuntutan ini, kedua terdakwa bakal mengajukan nota pembelaannya di juru sidang berikutnya yang dijadwalkan Majelis Hakim digelar tanggal 21 Januari 2021. Sri Febriandi, PAL TV. Korupsi BLT COVID-19, oknum Kades ditangkap. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini.
Jadi Spiderman hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa. Kayak orang enggak. Enggak kayak Ultraman. Ini Kak. Ini apa ya? Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mokase masih di Grebek. Pengadilan Negeri Palembang lakukan lockdown sesudah ada 5 pegawainya yang terpapar COVID-19. Dari 5 pegawai tersebut, ada 2 hakim yang terpapar COVID-19. Untuk lockdownnya dewek, mulai dari tanggal 13 Januari sampai ke tanggal 19 Januari 2021. Hal ini yang disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Abu Hanifah. Menurutnya dari perkembangan hasil swab kemarin, ada 4 pegawai yang positif. Sudah itulah lewat masa karantina mandiri, akhirnya dinyatakan sehat. Ternyata hari Selasa ini ada juga hakim yang terpapar COVID-19, sehingga di Ketua Pengadilan Negeri Palembang ngambil kebijakan untuk melockdown Pengadilan Negeri Palembang dari segala aktivitas pelayanan hukum. Lockdown berlaku mulai dari tanggal 13 Januari sampai ke tanggal 19 Januari 2021. Namun ada pengecualian, di mana untuk para tahanan yang masa tahanannya habis, persidangannya bakal tetap digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Baik, jadi perkembangan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang ini ada beberapa, berawal dari beberapa minggu yang lalu kita adakan rapid, ternyata ada yang reaktif. Tindak lanjutnya dengan swab, dari swab yang dilakukan ada 4 yang ternyata dinyatakan positif. 3 diantaranya panitera pengganti, 1 tenaga honor. Tapi alhamdulillah dari 4 yang dinyatakan positif itu sudah melalui masa karantina mandiri dan sekarang sudah sehat. Hari ini kita baru dapat informasi lagi, ternyata salah satu hakim ada yang dinyatakan positif di swab. Sehingga pimpinan pengadilan mengambil kebijaksanaan melakukan lockdown selama 7 hari. Sri Febriandi, PAL TV. Lanjutan kasus korupsi lahan TPU di Kabupaten Baturajo yang geret terdakwa Johan Anwar, Wakil Bupati Baturajo, masih beragenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum KPK ngadarkan 4 saksi di persidangan Selasa pagi
di mana dari keempat saksi ini jaksa penuntut umum bebas terkait penilaian tanah. Muncul proposal jero kasus ini sama pengerjaannya. Kasus lahan TPU di Baturajo yang geret terdakwa Johan Anwar selaku Wakil Bupati Oku jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda pemeriksaan saksi, di mana JPU KPK ngadarkan 6 ikut saksi namun yang datang cuma 4 saksi. Dari JPU KPK ngadat ke para saksi untuk memperjelas peran dari terdakwa Johan Anwar pas kejadian selaku Ketua DPRD Kabupaten Baturajo, di mana JPU bakal bebas permasalahan terkait penilaian tanah. Banyak proposal muncul jeruk kegiatan ini sama pelaksanaan kegiatannya dewe. Sedem itu dari kegiatan korupsi ini tercetus istilah bos, yang mana istilah bos itu ialah terdakwa Johan Anwar, mulai dari transaksi tanah, setiap ada pertemuan sama kepanitiaan. Jero dakwaan JPU untuk kasus ini negara sudah mengalami kerugian sebesar 5,7 miliar rupiah. Sedem itu untuk terdakwa Johan Anwar pun dijerat pasal tindak pidana korupsi. Nah, terkait para saksi ini kami sudah masuk ke materi bagaimana pelaksanaan pertama penilaian tanah. Yang kedua kami masuk ke mengenai munculnya proposal pengajuan pengadaan tanah ini. Terus selanjutnya bagaimana tim pengadaan tanah bekerja. Kami mulai meminta fakta-fakta itu dalam persidangan ini. Tadi dari keterangan Indra memang dia menyatakan sebelum ada proposal itu sudah ada dianggarkan 2012, padahal di sesuai ketentuan itu harus ada proposal dulu setahun sebelumnya, tapi tiba-tiba di 2012 ada dan dia disuruh bikin proposal oleh Slamet Riyadi. Nah, sudah cerita pembuatan proposal hingga pelaksanaan pengadaan tanah ini, pelaksanaan penilaian tanah ini adalah intervensi atau pengaruh dari Johan Anwar. Hal itu diketahui oleh si Indra dari Pak Sekda, ketua tim pengadaan tanah, yang bilang ini tanah pengadaan ini, tanah kuburan ini adalah tanah milik atau punyanya dari Johan Anwar. Dia bilang tadi seolah-olah kita ada batu besar yang menimpa kepala kita. Itulah yang membuat walaupun secara prosedur yang banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, aturan yang ada, tapi tetap melaksanakan pengadaan. Seperti itu. Sempat disebut bos, kode bos. Iya. Setiap ada pembicaraan itu ada bos, termasuk ketika harga tanah disepakati oleh Firman, lalu bilang bos. Terus ada juga setelah tanda tangan proposal, Wibisono sebagai kepala dinas sosial bilang bos sudah saya tanda tangan proposal. Bos ini menurut keterangan Indra itu berdasarkan pengalaman dari kita rapat di panitiaan tanah ini, bos itu adalah Johan Anwar. Itu dimohon ceritakan sendiri oleh Firman bahwa bosnya itu adalah Johan Anwar. Sehabis pemeriksaan saksi ini, persidangan pun mengalami penundaan lagi untuk memeriksa saksi yang lain lagi di persidangan berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Pelaku ketindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa COVID-19, oknum kepala desa di Kabupaten Muratara ditangkap oleh polisi. Selanjutnya oleh petugas, oknum kadis itu pun diperiksa lebih lanjut. Oknum Kepala Desa Sukawarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas bernama Askari diamankan unit Tipikor Satreskrim karena melakukan korupsi dana bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD COVID-19. Dalam perbuatannya tersangka tidak nyalurkan dana BLTDD COVID-19 kepada masyarakat sebesar Rp600.000 per kepala keluarga sebanyak 3 kali tapi hanya sekali. Oleh tersangka, duit hasil korupsi dipergunakan untuk berjudi dan pelacuran, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp187.200.000. Jadi duit itu untuk apa Pak Kades? Duitnya habis untuk judi sama nih, selingkuh. Judi dengan apa? Selingkuh. Oh, tinuan kasar ya? Judi apa itu? Judi togel. Menurut Kapolres, proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana BLTDD COVID-19 sudah selesai. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan bakal dilimpah ke tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan. Tunai langsung yang berasal dari dana desa yang ada 3 tahap. Namun oleh pelaku ini yang diserahkan kepada warga yang berhak menerima hanya 1 kali. Tahap pertama. Untuk tahap kedua dan tahap ketiga ini dilakukan
dieksekusi oleh beliau ya. Kerugian total sebesar Rp187.200.000. Ini yaitu dana desa Kowarno, Kecamatan Sutakarya, Kabupaten Surawa. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas pasal 31 Tahun 1999, junto pasal 8 Undang-Undang Tindak Korupsi dengan ancaman 20 tahun, denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Trihajariah, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, pemain judi sabung ayam ditembak polisi. Beritanya sesudem, gerebek yang siko ini. Ini telah hadir Niko Panci Set. Terdapat 7 pieces peralatan masak higienis yang berbahan stainless steel dengan kualitas terbaik. Dengan bahan yang tahan karat, serta bobot yang ringan dan mudah dibawa kemanapun, memasak menjadi lebih menyenangkan. Dapatkan bonus Niko Kompor Portable. Kompor portable 2-in-1 yang mudah digunakan dengan gas kaleng ataupun tabung. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, ringan dan mudah dibawa kemanapun. Serta dilengkapi dengan koper untuk bepergian. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Niko Panci Set dan bonus Niko Kompor Portable. Dari harga normal Rp834.000, diskon 28%, Anda hanya cukup membayar Rp599.000. Tersedia fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan, Anda cukup membayar Rp199.667 per bulan. Untuk pemesanan, hubungi call center kami dan kunjungi website kami. Kemitraan Lebah Kelanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes.
Nek kau ni culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Pak Asih. Apa kita harus kayak ini ya sih? Mokase masih digerebek. Tertangkap ngawak senjata api pas penggerebekan judi sabung ayam di kawasan Simpang Flyover Nilakandi. Tommy Muslimin warga Seberang Ulu 2 ditangkap anggota Reskrim Polrestabes Palembang pada saat penangkapan pelaku ngelawan singgo ditembak sikilnya. Tommy Muslimin warga Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang karena kedapatan ngawak senjata api rakitan. Pelaku diamankan pada saat penggerebekan judi sabung ayam di kawasan Simpang Flyover, Jalan Nilakandi, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati. Pada saat penangkapan pelaku langsung dinjuk tindakan tegas di sikilnya karena ngelawan anggota sama nak ngelari ke diri. Pas dimintai keterangan, pelaku mengungkapkan kalau senjata api yang ditemui di jero mobilnya pada saat penggeledahan memang punya pelaku yang digunakannya untuk jago diri. Senpi tersebut baru 2 bulan disimpannya yang didapatnya dari daerah Segayam, Indralayo. Di mana ditangkap? Lagi nyabu adu ayam. Oh, kamu taruh di pinggang senpi itu? Di dalam mobil. Dalam mobil. Dapat dari mana senpi? Dapat dari dusun Sepi Ayam. Jago-jago. Jago diri. Sudah berapa lama megang? 2 bulan. 2 bulan. Jadi jago-jago ya? Di Segi Ayam, dusun Segi Ayam. Dusun Segayam. Arah Indralayo. Oh iya. Atas ulahnya tersebut pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Heru Wahyudi, PAL TV. Puluhan pondok yang dijadikan tempat transaksi narkoba di Desa Kerinjing, Samus Konjing di Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir dibongkar secara paksa oleh petugas kepolisian Ogan Ilir. Pembongkaran pondok yang sering digunakan sebagai tempat ajang transaksi dan pesta narkoba dilakukan petugas gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Rajo. Aksi ini ngebuat heboh warga sekitar.
Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Oganilir, AKP Makmur Arashid, dan Kapolsek Tanjung Rajo, AKP Fajri Anbia, langsung ngebongkar dan ngeroboh ke sejumlah pondok yang terbuat dari kayu dan daun nimpa tersebut. Seperti pondokan di bawah rumah panggung ini yang sudah disekat-sekat dan ditutupi kain agar secara bebas dapat digunakan pengguna narkoba. Bahkan bagian atas rumah panggung ini juga digunakan untuk menikmati narkoba dan transaksi narkoba. Di bagian halaman rumah, sengaja dibatasi dengan pagar bambu sebagai batas bagi tetangga yang merupakan warga desa setempat. Dari pembongkaran tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang digunakan untuk narkoba, seperti bong atau alat isap buat ngisap sabu, pipet, plastik bening, serta kartu remi. Pihak kepolisian Dewek bakal tegas nindak lanjuti para pelaku pelanggaran hukum di desa Sekonjing dan Kerinjing. Serta selain itu memonitor aktivitas transaksi narkoba khususnya di kedua desa di Kecamatan Tanjung Rajo. Ahmad Romawi, PAL TV. Psikotruk kontainer melintang di Jalan Demang Lebar Daun Plembang jam 9 dalu karena patah bolhel. Untungnya jalanan sepi jadi tak ketek korban jiwa tapi sempat nimbul ke kemacetan. Senin lalu sekira jam 9 ada truk kontainer yang melintang di tengah Jalan Demang Lebar Daun Plembang. Kejadian ini laju bikin panik warga yang ada di lokasi karena takut jadi bala. Menurut Raffi, waktu dia begawe di salah sikok tempat makan di lokasi kejadian, tahu-tahu ada mobil truk kontainer yang mundur dewek. Truk ini termundur karena tak pacak jalan pas di tanjakan depan Mijawo nak ngarah ke Geria Agung. Sopir yang panik sempat minta tolong dengan yang ada di lokasi. Kronologis pastinya kurang tahu apa dia kerusakannya kayak. Tapi yang jelas mobil itu dari Poco itu mundur meliuk-meliuk gitu kan, mungkin karena ada kerusakan di mesinnya, jadi pas di depan warung kami ini dia ngerem jadi stopnya di sini. Pas di rem itu ya ada teman-teman dari parkiran itu ngebantu lah, ngeganjel supaya tidak mundur lagi gitu. Supaya tidak ini ya. Iya. Jadi kawan-kawan sempat bantu ganjel bannya ya. Iya. Alhamdulillahnya juga tadi itu sepi Kak. Jadi tidak ada kejadian. Pas truk kontainer yang termundur dewe ini sempat ditolong warga ganjel banyo. Dari informasi truk ini tidak sanggup naik tanjakan karena patah belhol. Dalam dari kejadian saat lantas datang untuk ngatur jalan karena dari kejadian ini nimbul ke kemacetan. Mardiansa, PAL TV. Gelapkan dana BLT COVID-19 mantan kades dilaporkan. Beritanya sesudah grebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Zespajet Masa Slippers, sandal kesehatan yang bekerja langsung mengenai titik-titik refleksi atau akupuntur yang dapat membantu menjaga kesehatan Anda. Dilengkapi dengan pin-pin khusus yang dikombinasikan dengan bulatan-bulatan kecil dan pada saat yang bersamaan, pin juga dapat bergerak naik, turun, dan berputar sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Seperti jari terapis refleksi yang sedang melakukan pijatan di Zespajet Masa Slippers. Juga dilengkapi dengan 6 titik batu kiok atau jade, 5 pada jari-jari kaki, dan 1 pada tumit kaki. Zespajet Masa Slippers telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Dengan Zespajet Masa Slippers, dapatkan manfaat kesehatan dan terapi refleksi kapan saja di mana saja, tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pusat terapi refleksi. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu.
Blackjack akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blackjack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201231231 atau klik di aplikasi blido.id. Blackjack powered by blido.id. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik.
kalian yang namanya kerumunan. Pakai masker, sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek. Sementara itu warga desa Sinardewa Pali ngelapor ke mantan kepala desanya ke Polres Pali dikenal ke sudah menggelapkan dana bantuan langsung tunai dampak COVID-19 dari pemerintah lewat program anggaran dana desa. Diduga sudah menggelapkan dana bantuan langsung tunai dampak COVID-19 dari pemerintah melalui program anggaran dana desa, SP mantan Kadis Sinardewa dilapor ke warganya ke Polres Pali. Menurut Agusman Salasiko warga Dusun Tigo, Desa Sinardewa, yang ditemui saat ngebuat laporan polisi, dirinya bersama 47 warga lainnya belum menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui program anggaran dana desa tahun 2020 di tahap 5 dan 6 bulan Agustus dan September. Sedangkan warga lain sudah menerima dari Kades inisial SP. Atas hal tersebut diduga adanya penggelapan yang dilakukan ke SP yang saat ini tidak jabat lagi sebagai Kades. Dirinya bersama yang lain ngebuat pengaduan ke polisi sehingga bisa kasusnya diselidiki. Apa masalah kita melakukan ini kalau tersebut? Masalahnya ada uang BLT itu yang telah turun di PMD itu telah turun kan? Nah katanya telah turun bahwa ke BPJS Kadis Sinardewa Supardin tahun 2020 tadi yang anggaran 56 kami belum menerima. Oh, jadi tahap yang kelima sama keenam yang belum kami terima nih. Jadi yang 4 yang itulah nerima. Jadi 56 belum nerima. Selain kamu banyak warga yang belum terima. Seluruh 47 warga Desa Sinardewa belum ada yang nerima yang 56 tuh. Kita sudah konfirmasi ke pihak pemerintah desa apa jawabannya? Ke Supardinnya. Apa kita konfirmasi ke pihak pemerintah dengan perangkat desa apa? Ujinya itu masih di itu kan di Kadis Pardin itu uang itu. Sementara itu saat dikonfirmasi terlapor SP ngebantah sudah menggelapkan dana BLT ke warganya di mana dana desa yang dianggar ke tahun 2020 sebagian sudah disalurkan ke warga namun belum disalurkan dikarenakan tidak ada dana lagi. Itu tuh mereka tuh salah tanggapan kan. BLT tidak pernah kita bawa balik ke rumah. Menarik dari bank itu langsung kita setor, tunggu rekening, baru mereka ngambil debit ke bank. Ada 2 yang aku yang bagi langsung. Nah itu 112 disetor di bank 110. Jadi 2 aku bagi langsung. Nah berhubung dana di sini ada terpakai untuk operasional desa karena saat COVID ini penting ajak dihindari. Jadi pendamping desa lah narik duit untuk berkas ditarik yo. Katanya kalau alokasi apa itu dana desa cair dari ADD itu dikembalikan. Nah, namun nyatanya duit itu sehingga saya dipecat itu belum cair ADD itu. Nah, jadi untuk nyetor ke dana BLT yang ke-5 dengan ke-6 itu ganti dana. Sedangkan yang 20% sisa itu kita tidak lagi ngurusnya. Atas adanya pengaduan warga ini dari pihak Polres Pali sudah menerima pengaduan masih dalam proses penyelidikan. Aji, Pal TV. Tetunduk malu Ahmad Hafiz 26 tahun tersangkut pencurian sepeda motor yang terekam CCTV Indomaret berhasil diamankan tim reskrim unit Ranmor Polrestabes Palembang di kawasan rumahnya di Limo Ulu. Dari tangan tersangkut diamankan barang bukti siko unit helm sama selembar surat lesing. Ahmad Hafiz 26 tahun tersangkut pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap tim reskrim unit Ranmor Polrestabes Palembang di kawasan rumahnya di Lorong Terusan Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Aksi pencurian sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG6021 AAT punya korban Ria Margita Sari di salah siko Indomaret di kawasan panca usaha tersebut terekam kamera CCTV.
Pas dimintai keterangan, tersangka ngungkap ke kalau dirinya nekat ngambek motor korban karena lagi dak kate duit. Untuk mulus ke aksinya, tersangka guna ke kunci T. Motor hasil palingan tersebut dijual senilai 1.900.000 di kawannya. Duit hasil jajuan motor korban digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maling motor mana gua? Kanca usaha. Sama cara kau maling? Maki kunci. Kunci apa? Kunci T. Kunci T apa? Motor Beat. Itu yang lagi parkir macam mana kau ambil? Iya, lagi belanja. Belanja di kau sampai kau jual macam mana? Sudah di. Berapa kau jual? 1.900.000. Siapa kau jual itu? Nada macam mana? Ke siapa kau jual? Ke itu Pak kawan memang biasa ini kalau galak iya sampai kojol situ. Untuk nanggung jawab keperbuatannya, tersangka harus dikam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Tertipu ngurus surat tanah singgo duit 120 juta melayang. Agus Setiawan, warga Lorong Pendawa, Lorong Nakula, Kelurahan 2 Ilir bersama kuasa hukumnya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Dak terima sudah ditipu oleh terlapor Ujang dengan iming-iming nak ngurusi surat tanah di kawasan Kalidoni. Singgo korban Agus Setiawan 33 tahun, warga Jalan Pendawa, Lorong Nakula, Kelurahan 2 Ilir, didampingi kuasa hukumnya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Di hadapan petugas SPKT Polrestabes Palembang yang piket, Agus Setiawan mengungkap kalau kejadian bermula pada saat dirinya beli 2 kapling tanah di tahun 2015. Tapi di tahun 2019 terlapor sama kawannya datang ngusir dengan alasan tanah tersebut punya terlapor. Sehingga korban sama terlapor terjadi kesepakatan untuk mecah surat kepunyaan tanah di notaris. Pasiko unit mobil sama duit sudah dinjuk korban untuk ngurus surat tersebut. Dari September 2020 sampai maini hari terlapor dak kate omongan sama ngilang-ngilang sehingga korban mutuskan untuk bikin laporan. Terlapor menjanjikan besoknya ke notaris untuk AJB pemecahan. Namun ditunggu sampai detik ini pada tanggal 19 September 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah hadir dan diajak ke notaris yang dimaksud oleh pelapor. Jika dirupiahkan berapa kerugiannya Pak? Kalau seluruhnya satu unit mobil Kijang kapsul itu 85 juta, duit total jadi 23 juta, jadi total seluruhnya. Laporan sudah diterima selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup grebek edisi sehari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, datang be langsung ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku CDP bersama kru PAL TV yang bertugas ngucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksesnya mangan kita nih cak syukur cak diajak dia pegawai ya alhamdulillah nih ya kalau be pacak sama cak Dio kan iya ya kalau ketemu ngomong mana lah kau tak dari tadi tak pergi mau aja saya pergi dari tadi ada Chris
Kak, mana lancar bisnis kita hari ini? Wis, lancar. Selagi kami nyago kak, lancar kalau. Lancar ya? Lancar kalau. Selagi kami nyago, lancar kalau. Cak mana? Banyak perubahan. Melok gawe dengan aku. Nah, alhamdulillah kak, semenjak melok kakak ini kami baca laju tahu yang namanya barang bagus. Nah, berkah berarti ya. Tapi aku jengok gaya kamu tidak deh. Sendal. Cak mana kalau aku beli ke kamu sepatu? Sepatu? Iya. Oh ya, sepatu ya. Galak? Galak nih, alhamdulillah. Setuju ya? Setuju. Makasih. Kayak kita siap-siap pergi, Jas, kau bawa dompet aku ya? Ayo, aku tunggu depan, siap-siap lah kamu. Permisi. Jas, yang mana Jas? Permisi. Iya kak, pilihlah sepatunya, nak yang mana beli kanan dapat kiri kak. Jual apa? Udah ini sepatu separuh. Udah ini. Sudah kamu ini be, pilihlah yang kamu galak. Maju. Terserah kami. Terserah, ambek lah kalau. Oh iya. Nah, sini mbak. Iya, ini. Mantap. Mantap. Jadi pokoknya kalau pajak balik ke dusun kayak nyembah. Wah. Nyembah ke sepatu ya? Nyembah sepatu. Bagus, mahal. Kira kita balik pokoknya pecah lian dia. Mantap. Men kau sepatu ini lah. Tak cocok ya semacam itu. Terlalu mudah sepatu ini. Sedang ke kau kan, tahulah dewek. Sisa berapa tinggal? Sisa berapa emang? Tapi cocok ya. Belagak tuh lah. Jiwa muda, Jiwa muda. Pokoknya kita laparan dulu bos. Payo. Tak butuh lagi. Bos, sudah. Sudah. Nah, cepet nih. Lama-lama dikit mele. 2 ekor lah. Kata yang lain. Sudah. Hitung sayang. Juta matus kak. Juta matus. Tapi untuk kakak tuliskan ya. Berapa? 600.000. 600.000. Gitu pak? Iya. Rugi. Jas. Dompet. Berapa nih? 100.000 kak. Terbawa ke 100 aku. Terbawa 100. Tunggu mbak ya. Tolong kau BI di ATM mbak. BI cak 1 juta lah. Iya. Coba. 1 juta. Kau kawan nih. 1 juta ingat ya? 1 juta. Oke cepet lah cepet. Aku tunggu sini be. Halo. Ngapa? Ini kak, kartunya udah cak masuk. Udah pacak masuk cak mana? Iya, pokoknya aku masuk ya aku butuh pacak masuk kak. Woi kartu aku tuh banyak. Yang mana yang kau masukin? Ya kartu kakak ini lengkap kak di kartu ini. Ada nama, ada alamat, ada agama. Woi Fikri, itu tuh KTP. Woi dah, gawe aku dak sudah singgonyo. Dari tadi lah ngosok, nyuci, ngepel. Woi dah. Dah kapan sudahnya ini anak dak tahu kemana. Tiga-tiganya dak tahu kemana. Katek nih yang ngerewangnya aku di rumah ini. Si Abah tadi dak tahu kemana gawe teduk deh dak galak puluh dan nak nolong ke. Dak galak nyari gawe ya apa. Apa lah pacar kenal dia nih, oh ya ampun dah. Mau tahu aku kemarin ketemu dengan lanang duit, tidak dok saya ini. Tinggal ngelondri bae cak uang-uang tuh. Ada babu di rumah ini, aku yang jadi babu. Oh
Udah. Mano ini dah, hidup nasibnya sudah beda nian dari dulu. Cek dulu tuh. Kalau dulu gawe aku nih dodok-dodok, makan-makan, diajak ke Jaka Bareng. Sekarang enggak lagi, aku nak ke mall, aku berejo. Di rumah terus, pendepinnya aku nih. Wah, dah. Mano ini dah. Cobalah ke Benteng aja aku makan mie tek-tek. Di Omek ngoceh-ngoceh nih. Ini aku tidur baik. Capek aku sehari nih. Ngoceh tiap hari. Jadi juga kamu ngoceh. Ngapa lah bah gitu nih? Tidak cek dulu lagi. Dulu apa manjo ke aku nian. Nak nonton. Ayo nonton. Jalan. Ayo jalan. Lain ya dengan dulu. Woi, Mek. Jangan macam itu ngomong. Dulu kita lagi masih muda, badan abah masih sehat. Inilah sudah tua, Mek. Lesunya nak keluar-keluar rumah tuh. Woi, udah bah, kita nih tidak pernah nian. Semenjak berjodoh nih aku nak berjalan. Liburan, pecah uang tuh. Mek, inget tak janji kita dulu? Kalau jodoh, tak bakal kemana? Nah itu. Nah, inilah rumah Yai aku. Jadi gitu ngawi ke tugas di sini, Pe, deket kampus. Dari balik ke rumah aku jauh, Jaka Bareng. Enak, Pe, masuk. Nah, Pak Yudi masuk, kenal ke sama Yai aku kau. Assalamualaikum. 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 Yai. Masuk. Yai. Maria. Yo. Udah balik kau kuliah? Yo, Yai. Masuk. Yai. Oh, Yai. Nah, Didi. Ini coaching aku, Molly Meli. Yai, kenali Yai, kawan aku Yai. Siapa kawan kau? Ini, nah. Kawan kau ini? Iya. Udah balik kuliah? Iya, kami nih masih masuk lagi, tapi nak bikin tugas dulu, makanya nak bikin tugas di sini, Be. Kan dekat kampus. Iya. Nah, Didi, kau duduk dulu, gak kami ke minum, ya. Duduklah situ, duduk. Awas kakek, ini ngusak-ngusak barang-barang tuh. Ini ya. Yuk minum Maria. Ya. Minum yang bagus, yang banyak, yang mahal. Oke. Nah inilah kami ini di rumah ini makan tidur sarung berkayu. Iya, Yai. Tugas apa kau buat? Tugas ini akuntansi, Yai. Oh. Molly. Pakai headset juga. Eci, Molly. Pergilah kau dari situ, Molly. Mainlah di buri sana. Ya, cepatlah, jangan ganggu belajar itu. Tak dengar dia. Ada kakaknya kamu nih yo. Dah. Molly mainlah di buri situ. Oi, kau ini dah. Iya. Eci, Molly, alang kesian nasib kamu. Masih kecil-kecil, lah nyium bambu gas. Alang ketahan kamu mau nyium bambu gas ini. Kalau udah besar lagi kakek, mainlah ke belakang sana. Aku bilang mampu lagi tak tahan. Ketahuan.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Alangkah lemaknya pempek ini ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram